Akhir ada data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai biaya logistik terhadap produk domestik bruto di Asia. Ini kami tampilkan data historisnya dan kami kompilasi dari Frost & Sullivan. Indonesia nampaknya menjadi negara dengan biaya logistik tertinggi dibandingkan dengan produk domestik bruto di Asia. Kemudian tertinggi kedua selain Indonesia ada Vietnam 20%-an. Kemudian tertinggi ketiga ada Thailand, tertinggi keempat ada Tiongkok 14%. Dan data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan berikutnya datanya adalah mengenai indeks logistik negara-negara ASEAN. Ini juga kami tampilkan datanya secara historikal saja dari World Bank per Juni 2018. Dan data berikutnya adalah mengenai statement dari Riano Panjaitan, pemerhati dan pegiat bidang logistik. Selama ini praktik pungli dan premanisme tersebut di samping membebani pengemudi truk juga berdampak pada biaya logistik menjadi lebih mahal, sehingga menimbulkan inefisiensi bagi dunia usaha dan tentunya berimbas pada merosotnya daya saing logistik nasional serta iklim investasi Indonesia. Saya kembali ke Pak Mahendra Rianto, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Pak Mahendra, bagaimana praktek pungli dan juga premanisme ini menjadi sebuah praktek yang berlangsung cukup lama, dan bagaimana pengawasannya? Mengapa kemudian nampaknya dalam tanda kutip terjadi pembiaran? Iya, tadi kan saya sudah ungkapkan angkanya ya. Jadi kalau dikali itu kan miliaran itu 1 tahun ya. Jadi itu seksi. Jadi ada berkeliaran uang seperti itu yang quick money gitu, ya. Dan dengan pengaruh sedikit sehingga bisa terkumpul dana segitu gitu ya. Ini premanisme. Nah, kenapa nggak bisa ditangani? Ya root problemnya belum teratasi gitu. Ya siapa di belakang ini yang membiarkan masalah ini gitu? Padahal itu di depan mata. Ya. Nah, saya pengen ajak kita melihat bahwa tadi angka-angka yang disampaikan bahwa Presiden pada bulan Maret menyatakan bahwa biaya supply chain dan logistik ya, bukan hanya logistik itu di bawahnya ada transportasi yang kita bahas ini. Tapi biaya supply chain itu antara lain adalah ketidakefisienan kita memanage rantai pasok dari source of supply sama source of demand. Nah, di antara itu ada biaya-biaya manajemen warehouse, manajemen distribusi, inventory, dan lain sebagainya, kemudian terakhir transportasi. Nah, kalau dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain, memang nggak bisa apple to apple, kan Indonesia 17.000 pulau, sementara Singapura cuma setitik, Thailand semuanya land, gitu. Yang mirip mungkin Thailand itu ada 7.000 pulau, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan adalah yang seperti itu. Baik. Tapi 23% terhadap GDP kita yang 1,1 triliun US dolar terakhir katanya, itu nilainya 3.800 triliun rupiah. Nah, out of 3.800 triliun itu, biaya transport itu adalah sekitar 40-50%. Apa nggak seksi itu? Coba kita efisiensi 10% aja, kita akan dapat 380 triliun. Begitu. Ya, banyak kemudian zona-zona nyaman yang dalam tanda kutip terdisrupsi terkait dengan penertiban sektor logistik yang ada di Indonesia begitu ya, apalagi terkait dengan premanisme dan juga pungli. Baik, terkait dengan hal-hal yang kemudian dihadapi oleh garda depan dari teman-teman di sektor logistik, tentu saja salah satunya adalah driver dari truk logistik sendiri. Sejauh mana ini sering sekali disampaikan kepada otoritas pelabuhan, kemudian juga kepada kepolisian dan juga pemerintah. Sebelum akhirnya kemarin Presiden Jokowi sendiri yang sampaikan ke Kapolri bahwa ini harus selesai begitu. Seperti apa, Pak? Pak, kami itu sudah sering ya dari tahun 2013, 2016, 2019 mengungkap hal ini gitu ya. Kami terima kasih Pak Presiden minggu lalu mengangkat ini gitu ya. Karena memang belum selesai. Gitu loh. Nah, kalau kita mau selesai, saya pikir kita harus lakukan silent operation, nggak bisa kita publish seperti itu. Karena kalau kita publish seperti itu live gitu ya, wawancara, kemudian kalau ini nggak tuntas, terancam itu yang ada di wawancara kita, apalagi mukanya terlihat publik seperti itu. Kasihan. Nah, ini sudah terjadi gitu. Sekarang driver-driver sudah mulai, wah saya di lapangan udah mulai ini nih, terancam. Ada ancaman-ancaman begitu ya?
begitu. Terus kemudian ya kan kita ungkap bahwa kalau mereka nggak dikasih uang mereka bisa naik, apalagi jalannya macet, penyebabnya macet. Jadi safety dari driver jadi berkurang. Gitu macet ya naik langsung. Kalau nggak kita kasih uang gitu ya. Nah kemudian yang di dalam pelabuhan sendiri sudah terlihat kan sekarang dia pelan-pelan gitu kan melayani kita gitu. Nah ini kan dampaknya kepada dwelling time di dalam pelabuhan jadi melambat gitu. Sehingga di pelabuhan itu kan seperti hotel. Satu hari nilainya sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian, naik progresif gitu. Nah ini kan akan mendorong biaya logistik menjadi tinggi. Nah itu yang saya pikir harus kita tuntas. Tapi silent operation sudah ada nih bukti-buktinya. Ayo kita sama-sama duduk gimana simpul-simpul yang menyebabkan adanya premanisme seperti ini. Gitu. Baik, ya kita doakan memang penanganan secara komprehensif begitu karena bukan hanya dari satu sisi saja tapi dari seluruh pihak, apakah itu dari pengelola ataupun manajemen dari pelabuhannya sendiri, kemudian dari pengamanan di area pelabuhan dan lain sebagainya. Karena ini kalau diselesaikan secara sepotong-sepotong begitu sama saja membiarkan permasalahan terus berlanjut begitu Pak Mahendra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Mahendra. Waktu kita sangat terbatas. Kita berbincang di lain waktu. Sukses selalu. Sampai jumpa.